Kita lanjutkan perbincangan Mas Nyarwi. Apa yang Mas Nyarwi tangkap dari pertemuan Sri Sultan dengan ketiga capres ini? Adakah perbedaan ketika Sri Sultan bertemu dengan Pak Ganjar, ketemu dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan juga bertemu dengan Pak Anies? Kalau secara umum ekspresi yang ditampilkan sampaikan Sri Sultan hampir sama ya. Tetapi mungkin pesan-pesan karena terkait dengan topik-topik ya yang mungkin dibahas, yang saya kira kalau banyak pembicaraan disampaikan itu kan membahas masalah bangsa kira-kira gitu. Tetapi kan yang membedakan itu saya lihat cara masing-masing capres-cawapres berbicara kepada publik ya setelah ketemu dengan Sri Sultan ya. Dan itu saya kira termasuk penggunaan istilah dan bahasa. Misalnya contoh 01 Mas Anies nyebut ngarso dalem, 03 juga nyebutnya saya dengar ngarso dalem juga. Tapi kalau di 02 itu saya tidak dengar itu, misalnya contoh istilah itu ya, karena penggunaan istilah itu menunjukkan cara berelasi ya satu sama lain. Tentu kalau bicara secara epistemologi dan kebahasaan itu bisa panjang. Tetapi bagi beberapa orang Jawa seringkali bukan hanya bahasa nonverbal ya, tapi bahasa-bahasa penggunaan kata yang kurang tepat itu juga sering maknanya berbeda gitu. Sehingga bisa memunculkan tafsir-tafsir yang berbeda. Tapi overall ya dari ketiga capres ini termasuk tadi cawapres 02 itu kan kita bisa lihat itu menunjukkan bahwa sama-sama menempatkan Sri Sultan ini sebagai rujukan kan gitu. Artinya Sri Sultan dipandang sebagai figur penting. Ya, pentingnya seperti apa tentu persepsinya bisa beda-beda ya. Apakah misalnya itu menjadi simbol kultural, tadi Mas Nahra mengatakan dan menjelaskan itu, juga tadi Mas Miftah Sabri juga menjelaskan itu ya, bahwa keberadaan Sultan misalnya dan Sri Sultan itu kan simbol budaya ya, Keraton Mataram, Jawa, dan banyak struktur demografi pemilih Indonesia itu mayoritas kalau di persentase suku itu Jawa juga gitu ya, 40% tadi disebut, nanti perlu dicek lagi detailnya. Tapi sebenarnya bukan konteks sukunya juga. Saya lihat Jawanisasi politik di Indonesia itu sudah berlangsung. Dan itu bahkan pada masa Orde Baru itu sangat kuat sekali. Ya, mempengaruhi kultur politik budaya Jawa ya. Sehingga banyak nama-nama tempat-tempat perkantoran itu nama-nama menggunakan istilah bahasa Sanskerta dan Jawa. Belum lagi dalam berelasi seperti itu ya. Nah, itu juga saya kira juga berpengaruh. Belum lagi kalau kita lihat Jawa itu bukan hanya suku Jawa atau orang tinggal di Jawa, tetapi orang yang mengafirmasi ya keberadaan budaya Jawa atau menerima, mengadaptasi, itu juga saya kira menjadi pertimbangan juga. Tapi kalau dikatakan punya dampak besar nggak ke elektoral? Ya, Sri Sultan ini figur budaya, tokoh budaya dan tokoh politik juga ya. Tetapi kan bukan sosok yang mungkin pemain elektoral lah kira-kira gitu. Tapi pemimpin yang hidup dan besar di tengah monarki yang harus beradaptasi dengan demokrasi, kira-kira kan gitu. Nah, kalau lihat sejarah tadi Mas Miftah Sabri juga mengatakan, memang betul Mas Nara juga menyinggung juga. Saya kira Jogja itu menjadi punya kekuatan simbolik ya. Karena Jogja itu sempit, nggak terlalu luas dibandingkan secara geografis ya. Tetapi kan kalau lihat sejarahnya sejak Republik berdiri ya, ada amanat 5 September itu yang menyatakan Pakualaman dan Keraton Ngayogyakarta itu bergabung dengan Republik gitu ya. Itu kurang lebih belum sampai sebulan dari proklamasi loh itu. Nah, itu satu momen pertama. Momen kedua, pada waktu ibu kota harus pindah ya, Jakarta belum stabil, diterima itu pindah. Maka muncul ada sejarahnya ya, Marsiliwangi ke sana dan seterusnya. Belum lagi yang ketiga, masa agresi militer Belanda kedua. Belum lagi ditambah lagi masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru. Ya, Sri Sultan itu waktu menjadi wakil presiden era Soeharto. Belum lagi masa reformasi, belum lagi panjang ceritanya. Nah, belum keberadaan Jogja sendiri yang kemudian menjadi ruang berkembangnya komunitas epistemik yang menjadi narasi keindonesiaan. Ya, dan banyak tokoh kan, kita lihat dari tokoh-tokoh termasuk Pak Presiden sekarang, ya pernah kuliah di Jogja gitu ya. Terus belum lagi juga ini banyak tokoh-tokoh yang sering bergaul, bertemu, dan di sana merasa menjadi komunitas, dan keberadaan Sri Sultan itu sering menjadi katakanlah pengayom atau tokoh yang dari zaman era-era mereka tumbuh itu memberikan banyak ruang dan fasilitas. Nah, ini yang saya kira kekuatan simbolik ini yang kemudian menjadikan kenapa seakan-akan banyak keraton di Indonesia ya. Tapi kenapa keraton Jogja ini powernya seakan-akan luar biasa dan berbeda gitu dengan yang lain. Ya karena status keistimewaan juga, karena sejarah juga,
Dan saya kira juga karena jejaring komunitas epistemik yang dilahirkan sejak Republik itu berdiri sampai sekarang. Oke. Dan itu berlapis-lapis generasi, Bu. Iya, tapi dari pertemuan tadi dengan adanya perbedaan cara pemanggilan dan sebagainya, apakah kemudian Mas Nyarwi melihat adanya kecenderungan ke arah mana Sultan ini atau mungkin lebih dekat dengan pasangan yang mana begitu? Saya menyimak mungkin bisa diputar kalau ada itu dari statement contohnya apa ya, kalau nggak Pak Anies mungkin Pak Prabowo, mungkin Pak Anies kali ya. Waktu itu kan ditanya, kira-kira wartawan nanya kan, jawabannya kalau nggak salah si Sultan sendiri menyampaikan, ya istri saya aja kadang nggak tahu pendapat saya gitu, ada pendapat begitu. Jadi saya kira justru si Sultan saya lihat berusaha menunjukkan netralitasnya ya sebagai tokoh yang di tengah kontestasi politik hari ini itu berusaha menerima dan membuka diri berinteraksi dengan semua tokoh. Jadi agak sulit ya Putri melihat kecenderungan gejala kira-kira berpihak kemana. Justru saya lihat tuh kemenonjolan lebih kepada netralitasnya, ketidakberpihakannya yang itu saya lihat lebih ditujukan ya, ditonjolkan. Walaupun kalau itu kan bahasa-bahasa simbolik ya. Kalau kita lihat anatomi politik kan lain lagi. Di sana misalnya ada salah satu pangerannya yang juga aktif di partai ini, ada juga yang aktif di keluarga di partai apa, kan banyak juga. Jadi tentu saja irisan-irisan itu juga banyak sekali, tetapi saya kira sebagai tokoh senior gitu ya, dugaan saya ya sebagaimana kita lihat itu usaha untuk menunjukkan netralitasnya itu sangat tinggi sekali. Baik. Gitu. Usaha untuk menunjukkan netralitas. Apakah betul seperti itu? Nanti kita akan dengarkan juga suara dari masing-masing juru bicara pasangan capres-cawapres, termasuk juga apa makna pertemuan Sri Sultan dengan Presiden Joko Widodo yang baru berlangsung minggu kemarin. Sesaat lagi.